Baik, perkenalkan nama saya Angelina Febiola dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas F15. Di sini kita akan membahas tentang materi Bahasa Indonesia SD kelas 3. Dengan bab 1, judul materi adalah Ayo Bermain dan Mengenal Teks Narasi. Teks narasi adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa secara runtun dari awal sampai akhir. Dalam teks narasi, penulis menyampaikan kejadian, tokoh, tempat, waktu, dan urutan peristiwa dengan jelas agar pembaca mudah memahami isi cerita. Teks narasi biasanya dibuat untuk menghibur, memberikan pengalaman, dan menyampaikan pesan moral kepada pembaca. Pada bab ini, teks narasi bertema permainan anak. Tema ini dipilih karena bermain merupakan kegiatan yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Melalui cerita tentang bermain, peserta didik dapat belajar banyak hal seperti kerjasama, disiplin, sportivitas, tanggung jawab, dan pantang menyerah. Dengan demikian, teks narasi tidak hanya berisi cerita, tetapi juga mengandung nilai-nilai kehidupan yang bermanfaat. Bermain merupakan kegiatan yang sangat disukai oleh anak-anak. Selain memberikan rasa senang, bermain juga memiliki banyak manfaat bagi perkembangan fisik, sosial, maupun emosional. Ketika bermain bersama teman, peserta didik belajar bekerja sama, saling menghargai dan menaati peraturan, serta menyelesaikan masalah dengan baik. Bermain juga menjadi salah satu cara untuk mempererat persahabatan dan menumbuhkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia terdapat banyak permainan yang dapat dimainkan oleh anak-anak, baik permainan tradisional maupun permainan modern. Permainan tradisional seperti petok umpet, gerobak sodor, lompat tali merupakan warisan budaya yang masih dapat dimainkan hingga saat ini. Selain menyenangkan, permainan tradisional juga mengajarkan nilai-nilai kebersamaan, kejujuran, tanggung jawab, dan kerja sama. Sementara itu, permainan modern seperti sepak bola, bulu tangkis, dan permainan edukatif yang dapat melatih keterampilan motorik, konsentrasi, dan kemampuan berpikir. Saat bermain, setiap anak harus mematuhi aturan permainan agar dapat berlangsung dengan aman dan menyenangkan. Aturan yang dibuat untuk menciptakan keadilan sehingga semua pemain memiliki kesempatan yang sama. Anak yang mematuhi aturan akan belajar sikap disiplin dan bertanggung jawab terhadap tindakannya. Selain itu, peserta didik juga harus menghargai teman, tidak mengejek ketika ada teman yang kalah, atau serta saling membantu teman yang mengalami kesulitan. Sikap tersebut menunjukkan bahwa permainan bukan hanya tentang menang atau kalah, tetapi juga tentang belajar menjadi pribadi yang baik. Baik, perhatikan contoh cerita berikut. Pada suatu pagi, Riko bersama teman-teman berkumpul di lapangan desa untuk bermain enggrang. Enggrang merupakan permainan tradisional yang menggunakan 2 batang bambu sebagai alat untuk berjalan. Sebelum bermain, Pak Budi mengajarkan cara menggunakan enggrang dengan benar agar tidak mudah terjatuh. Riko mencoba menaiki enggrang dengan berhati-hati. Pada percobaan pertama, ia kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Meskipun demikian, Riko tidak menyerah. Ia terus berlatih sambil mendengarkan arahan dari Pak Budi dengan dukungan teman-temannya. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya Riko berhasil berjalan menggunakan enggrang. Semua temannya bertepuk tangan dan memberikan ucapan selamat. Mereka bermain bersama dengan penuh kegirangan hingga menjelang siang. Baik, melalui cerita di atas, peserta didik dapat memahami bahwa setiap bacaan memiliki informasi yang penting yang dapat ditemukan dengan menjawab pertanyaan seperti siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Tokoh dalam cerita tersebut adalah Riko dan teman-temannya serta Pak Budi. Peristiwa terjadi di lapangan desa pada hari Minggu pagi. Permainan yang dimainkan adalah enggrang. Riko berhasil memainkan enggrang karena tidak mudah menyerah dan terus berlatih.
Pesan yang dapat dipetik dari cerita tersebut adalah bahwa keberhasilan dapat diraih melalui usaha, latihan, dan semangat pantang menyerah. Selain memahami isi bacaan, peserta didik juga belajar menggunakan huruf kapital, tanda baca, dan spasi dengan benar. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat, seperti nama orang, nama tempat, dan nama hari. Misalnya pada kalimat, Riko bermain enggrang di lapangan desa pada hari Minggu. Penggunaan huruf kapital yang tepat akan membuat tulisan lebih mudah dipahami. Tanda titik yang digunakan untuk mengakhiri kalimat berita, tanda tanya digunakan pada kalimat yang berisi pertanyaan, sedangkan tanda seru digunakan pada kalimat perintah atau seruan. Selain itu, setiap kata harus dipisahkan menggunakan spasi agar tulisan menjadi rapi dan mudah dibaca. Setelah membaca sebuah cerita, peserta didik juga dapat menceritakan kembali pengalaman bermain yang pernah dialami. Misalnya, peserta didik dapat menceritakan permainan favorit, tempat bermain, teman yang ikut bermain, ataupun aturan permainan, serta pembelajaran yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Dengan menceritakan pengalaman secara runtun, peserta didik akan semakin terampil dalam berbicara maupun menulis. Melalui pembelajaran pada bab 1 Ayo Bermain, peserta didik tidak hanya belajar membaca dan memahami sebuah cerita, tetapi juga belajar mengenal nilai-nilai positif yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bermain bersama teman mengajarkan pentingnya kerjasama, sportivitas, tanggung jawab, disiplin, dan saling menghargai, serta pantang menyerah. Nilai-nilai tersebut akan membantu peserta didik tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, percaya diri, serta mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan orang lain. Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih.